Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Nugrahini dari Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8578911718. Kali ini saya akan presentasikan tentang struktur alat pendengaran manusia. Di sini sudah ada penjelasan tentang struktur alat pendengaran manusia. Dimulai dengan penjelasan dari telinga merupakan salah satu organ indera vital yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai organ pendengaran dan mengatur keseimbangan tubuh. Telinga sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Setiap bagian dari telinga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda, namun terkait satu dengan yang lain. Selanjutnya, struktur alat pendengaran adalah susunan organ pada telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi, mengubahnya menjadi getaran mekanik, lalu mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak sehingga seorang dapat mendengar. Seperti yang ada di gambar tersebut, kita bisa melihat tentang struktur pendengaran manusia. Seperti ini gambarnya. Saya jelaskan mulai dari yang pertama. Nah, telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar, terdiri dari daun telinga, kemudian liang telinga, lalu ada gendang telinga. Seperti ini gambarnya. Yang pertama adalah telinga luar yang terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga, dan yang terakhir adalah gendang telinga. Yang pertama terdiri dari daun telinga, seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Struktur berbentuk lengkungan dari tulang rawan, berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah liang telinga, yaitu saluran berbentuk tabung menuju gendang telinga, mengarahkan gelombang suara dan menghasilkan resonansi untuk memperkuat suara. Mengandung kelenjar serumen atau tahi telinga yang berfungsi melindungi dari debu dan juga serangga. Gendang telinga yaitu membran timpani, selaput tipis yang bergetar sehingga gelombang suara datang mengubah energi suara menjadi getaran mekanik. Seperti ini untuk gambarnya ya teman-teman, mungkin bisa dilihat. Ada daun telinga, kemudian saluran telinga, dan yang terakhir adalah gendang telinga. Slide selanjutnya menjelaskan tentang telinga bagian tengah, berisi 3 tulang pendengaran terkecil pada tubuh manusia, menempel pada gendang telinga dan menerima getaran pertama. Kemudian yang kedua ada tulang landasan atau infus, yaitu meneruskan getaran dari martil ke sangurti. Selanjutnya tulang sangurti atau stapes, tulang terkecil pada manusia, menghantarkan getaran menuju jendela awal ke telinga bagian dalam. Kemudian selanjutnya ada tuba Eustachius, yaitu saluran penghubung telinga tengah dengan rongga mulut atau tekak, lalu menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga sehingga gendang dapat bergetar normal. Seperti ini gambarnya bisa kita lihat di layar LCD. Kita lanjut lagi untuk pembahasannya, yaitu telinga bagian dalam. Yang pertama ada koklea atau rumah siput. Struktur berbentuk spiral berisi cairan dan sel rambut sensorik, mengubah getaran suara menjadi impuls listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran. Lanjut ke saraf pendengaran atau nervus auditory, saraf yang menghubungkan koklea ke otak, mengirimkan informasi suara ke otak untuk diproses dan ditafsirkan. Lanjut lagi ke saluran semi sirkuler, yaitu 3 saluran melengkung di telinga dalam berisi cairan, mengatur keseimbangan dan posisi tubuh. Yang terakhir, di bagian telinga dalam terdapat tulang telinga dalam atau labirin, struktur berisi cairan yang membungkus koklea dan saluran semi sirkular mendukung fungsi pendengaran dan keseimbangan. Untuk gambarnya seperti yang ada di layar tersebut ya teman-teman. Untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah struktur pendengaran manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam.
Ketiga bagian telinga ini bekerja secara bersama-sama walaupun memiliki fungsi yang berbeda dan mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Kemudian telinga luar berfungsi mengumpulkan suara, telinga tengah memperkuat dan meneruskan getaran melalui rangkaian tulang pendengaran, sedangkan telinga bagian dalam mengubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik melalui koklea dan sel rambut. Selanjutnya, impuls saraf tersebut dikirim oleh saraf auditori ke otak untuk diproses sehingga manusia dapat mengenali dan memahami suara. Dengan demikian, sistem pendengaran merupakan mekanisme yang sangat kompleks dan terkoordinasi yang memungkinkan manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Demikian pembahasan kita kali ini tentang struktur alat pendengaran manusia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.